Tanda orang yang belum mengenal diri yang sebenar-benarnya dan belum mengenal akan keesaan Tuhannya. Dia selalu membeda-bedakan antara dirinya dengan yang lain. Bahkan lebih parahnya, selalu dan selalu menilai keburukan orang lain serta kesalahannya. Dia sibuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Dia sibuk menilai keburukan-keburukan yang ada di luar dirinya sendiri. Bukannya menilai diri sendiri. Bukannya koreksi diri sendiri. Malah sibuk menilai orang lain. Dan apabila seseorang menilai orang lain di sisi kesalahannya saja, serta keburukannya saja, seolah-olah dia itu menjadi Tuhan. Berani menilai kesalahan orang lain serta keburukannya. Padahal menilai itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Manusia itu gak ada hak untuk menilai seseorang baik dalam keburukan maupun dalam kesalahannya. Karena kebodohannya, ketidaktahuannya akan keesaan Tuhan, maka dia selalu menyalahkan orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain, seolah-olah dia itu paling benar sendiri. Seolah-olah orang yang menilai itu lebih tinggi ilmu pengetahuannya daripada orang yang dinilainya sendiri. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti itu. Bahkan Rasulullah sebaliknya mengajarkan, mencontohkan hal-hal baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang lebih utama, orang yang lebih baik adalah orang yang bermanfaat bagi kebanyakan orang lain. Bukan menilai keburukan kesalahan orang lain. Saya rasa ketika seseorang menilai kesalahan orang lain, dia itu orang bodoh. Bodoh dalam pikirannya sendiri. Bodoh di dalam keesaan Tuhannya. Sudah tahu Allah itu Zat Tunggal Esa. Bahwa ini semua datang daripada Allah. Masih suka menilai kesalahan orang lain. Seolah-olah paling benar. Merasa paling tinggi ilmunya. Bukannya berpikir. Apalah ya tatafakkarun. Mikir atuh. Tongsok hayang ngoreksi kesalahan batur wae. Daripada ngoreksi kesalahan orang lain, lebih baik memperbaiki diri. Karena dirinya pun belum tentu lebih bersih daripada orang lain. Di mahayoh we di medsos teh. Ngoreksi kesalahan orang lain. Menilai keburukan orang lain. Emangnya Anda itu Tuhan? Tuhan aja enggak seperti itu, Bung. Dan Tuhan itu Maha Pemaaf. Kok bisa-bisanya manusia menilai sesama manusia, apalagi di dalam sisi kesalahan dan keburukannya. Bukannya ditutupi aib orang lain, ini malah dibuka. Apa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Saya rasa tidak. Dan biasanya
Orang yang selalu menilai, mengoreksi kesalahan dan keburukan orang lain, biasanya mentalnya kekanak-kanakan. Dengan menutupi kelemahan dirinya, dia menilai orang lain. Jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Wa'arid anil jahili. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, berpaling dari orang-orang bodoh. Karena kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, itu akan menjadi input serta ingatan di dalam pikiran, lalu masuk ke bawah sadar. Itu yang jadi repot. Seperti asupan makanan, konsumsi makanan, apa yang Anda lihat, Anda dengar, serta Anda berbicara, itu akan menjadi asupan bagi diri Anda sendiri. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, serta yang Anda bicarakan. Dan setiap hari orang membuka beranda-beranda media sosial seperti YouTube, FB, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Di mana seseorang melihat sesuatu di dalam media sosial itu, maka itu akan menjadi input serta ingatan di dalam pikirannya. Jadi pilih-pilihlah ketika membuka beranda media sosial. Karena diri Anda sendiri nantinya yang akan repot. Karena alam bawah sadar itu akan menjadi rusak ketika seseorang melihat, mendengar sesuatu yang negatif. Di mana itu tersimpan di dalam bawah sadar, maka akan susah merubahnya. Kenapa saya bilang susah? Itu perlu waktu bulanan, bahkan tahunan, merubah prasangka, anggapan yang ada di dalam bawah sadar. Makanya sedia payung sebelum hujan. Pilih-pilihlah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena dampaknya bukan bagi orang lain, bagi diri sendiri. Orang tidak menyadarinya, tidak menyadari bahwa semua itu menjadi input di dalam pikiran, serta menjadi ingatan di dalam pikiran. Iya, kalau ada di dalam pikiran, dan itu masuk, pasti masuk ke bawah sadar. Nah, di bawah sadar ini yang kita repot merubah prasangka anggapannya itu. Mungkin Anda semua mengerti tentang hal ini. Saya harap berhati-hatilah terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, serta apa yang kita bicarakan. Tidak mungkin Allah di dalam Al-Quran wa'arid anil jahilin memerintahkan disuruh berpaling dari orang-orang bodoh. Karena pikiran selalu mengartikan seenaknya. Lebih baik berbaik sangka, lebih baik berpositif thinking, supaya alam bawah sadar kita menjadi baik, serta pikiran, ucapan, dan perbuatan selaras dengan apa yang kita inginkan. Bukan bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan.